Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Kak Em pimpin doanya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu? Ada Bu. Ada Bu. Siapa? Cipa Bu. Ya Bu. Kenapa dia tidak hadir? Sakit Bu. Nanti pulang sekolah dijenguk ya anak-anak. Ya Bu. Sekarang biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Ya Bu. Ya, silakan berdiri. Tepuk semangat. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan membaca teks dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu menilai komentar tentang pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan percaya diri. Yang kedua, setelah membaca cerita teks Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu menyajikan penilaian tentang pesan moral berdasarkan pendapat pribadi. Coba perhatikan, ini gambar apa? Ikan tupai. Tupai Bu. Ikan gabus Bu. Ya, ini adalah gambar tupai dan ikan gabus. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membaca cerita tentang tupai dan ikan gabus. Apakah kalian masih ingat cerita tersebut menceritakan tentang apa? Tidak Ibu. Ya, jadi cerita tersebut menceritakan tentang sebuah persahabatan antara tupai dan ikan gabus. Nah, pembelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Ada yang tahu? Jadi pembelajaran yang bisa kita ambil yaitu kita harus menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan kalian tonton dan amati ya. Ya Bu. Kisah tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu kan sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh.
Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa itu. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sesampainya di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, setelah menonton video tadi, kita akan menilai tentang pesan moral berdasarkan pendapat pribadi anak-anak. Sebelumnya, apakah kalian tahu pesan moral itu apa? Tidak tahu. Ya, jadi pesan moral adalah amanat dalam sebuah cerita yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Pesan yang ingin disampaikan umumnya berupa nilai-nilai baik yang dapat dijadikan sebagai teladan atau contoh untuk para pembacanya. Sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD. Salah satu forum atau tempat menyampaikan pendapat adalah melalui sebuah diskusi. Dengan melakukan diskusi, maka berbagai pendapat yang kita miliki dapat disampaikan. Dalam sebuah diskusi, pendapat yang muncul mungkin akan datang dari beberapa peserta. Dengan banyaknya pendapat yang muncul tersebut, maka akan muncul atau ditemukan sebuah gagasan dan juga pemikiran pokok dari topik yang sedang didiskusikan. Nah, ada 9 hal yang harus kita perhatikan mengenai cara menyampaikan pendapat yang baik, khususnya dalam sebuah diskusi yang akan kita lakukan. Yang pertama, sampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan. Yang kedua, jika ada yang sedang berbicara, tidak boleh memotong pembicaraan. Yang ketiga, ungkapkan pendapat dengan dasar hati nurani dan juga akal yang sehat. Yang keempat, berani bertanggung jawab mengenai pendapat yang diungkapkan. Yang kelima, utamakan kepentingan bersama jika mengungkapkan pendapat. Yang keenam, tidak boleh memberikan pendapat yang selalu berlawanan. Yang ketujuh, menerima hasil keputusan dengan bersama. Yang kedelapan, menerima saran yang diberikan oleh rekan Anda. Dan yang terakhir, memiliki besar hati mau menerima. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Sebelah sini kelompok 1 dan sini kelompok 2. Coba kalian buka LKPD-nya. Sudah, Bu. Di sini terdapat petunjuk pembelajaran. Yang pertama, berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan LKPD. Yang kedua, tulislah identitas pada kolom yang tersedia. Yang ketiga, baca dan pahamilah perintah yang tersedia di setiap tugas. Yang keempat, kerjakan LKPD sesuai dengan perintah dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, jika ada yang belum dipahami, tanyakan pada guru dengan baik dan sopan. Dan yang terakhir, periksa kembali jawaban LKPD yang telah diteliti sebelum dikumpulkan pada guru. Nah, tugas kalian hari ini adalah berdiskusi untuk mengerjakan tugas yang ada pada lembar kerja yang telah Ibu bagikan tadi.
Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Saya, Bu. Ya, silakan Nurul. Pertanyaannya, tulislah pesan moral dari cerita tupai dan ikan gabus tersebut dan berilah komentar tentang pesan moral yang ditulis dalam tersebut. Teks dongeng tupai dan ikan gabus mengandung peran moral agar kita memiliki sikap setia dan saling membantu sesama sahabat. Kita harus membantu sahabat kita yang mengalami kesusahan. Selain itu, kita juga harus rela berkorban demi sahabat kita. Sudah, Bu. Ya, bagus ya jawabannya. Sudah jelas. Tepuk tangannya. Coba silakan siapa yang bisa menjawab nomor 2? Saya, Bu. Ya, silakan Dede. Pertanyaannya, tukarkan kesan moral yang telah kamu tulis dengan teman dan berikan komentar tentang pesan moral tersebut. Pesan moral yang sudah dituliskan oleh guru tadi itu sudah sesuai dengan isi dongeng tupai dan ikan gabus. Menurut saya, dongeng tersebut mengandung pesan agar kita saling tolong-menolong dan rela berkorban untuk sahabat kita. Ya, bagus ya. Sudah jelas juga jawabannya. Tepuk tangannya. Ya, yang terakhir siapa yang mau menjawab nomor 3? Saya, Bu. Silakan Dian. Pertanyaannya, sebutkan sifat-sifat tokoh dari cerita tupai dan ikan gabus. Jawabannya, tupai baik hati, solidaritas tinggi dan mau menolong temannya. Ikan gabus baik hati dan tidak ganas. Sudah, Bu. Ya, bagus ya jawabannya sudah jelas juga. Tepuk tangannya. Nah, sekarang Ibu bertanya, hari ini kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Pesan moral. Mengungkapkan pendapat, Bu. Ya, betul ya. Kita sudah belajar tentang pesan moral dan cara mengungkapkan pendapat dengan baik. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu ternyata dari setiap cerita tersebut mengandung pesan moral yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi mulai hari ini kita sudah bisa menerapkan pesan moral yang dari cerita yang telah kita baca tadi. Contohnya tolong menolong. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian soal evaluasi. Coba dibuka lagi KKPD-nya. Di situ terdapat tugas individu. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Jika sudah, dikumpulkan ke depan. Ya, Bu. Ya, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, silakan kumpulkan. Sekarang Ibu bertanya lagi, apakah dari pembelajaran kita hari ini ada yang belum kalian pahami? Tidak, Bu. Sudah paham, Bu. Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham semua ya. Tidak, Bu. Ya, Ibu akan memberikan kalian PR untuk kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Tugasnya yaitu silakan kalian baca sebuah dongeng, kemudian kalian tulis pesan moral yang ada pada cerita tersebut. Apakah kalian dapat memahami tugasnya anak-anak? Dapat pahami, Bu. Nah, sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Em pimpin doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi salam